welcome back to Oriza TV. Jadi hari ini aku mau pergi-pergi ke museum-museum gitu untuk nginget lagi gimana perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya gitu. Jadi sejarah itu nggak boleh dilupain. Jadi ya udah, ikutin terus. Kita udah sampai di museum yang pertama, ini di Ahanastion. Jadi kita udah masuk ke museum. Terus di sini ada patung jenderal besar Dr. Ahanastion. Nah ini meja dan kursi ini kita mau ke ruang kerjanya. Let's go. Jadi bintang 4 satu-satunya di Indonesia waktu itu beliau. Pak Mayani bintang 3, dia kasat, main pangat kalau dulu. Nah kalau sekarang kasat itu udah bintang 4 juga sekarang, sama dengan Panglima TNI. Nah karena para jenderal-jenderal ini yang tidak setuju adanya angkatan kelima. Kita punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Nah, minta dirikan angkatan kelima yang buruh dan tani minta dikasih senjata. Tapi Pak Nas, Pak Mayani sama staf-staf tidak mengizinkan. Nah akhirnya mereka ini direncanakanlah para jenderal sama Partai Komunis Indonesia. Nah karena dia nggak punya power, dia nggak punya senjata maksudnya, ya dia pendekatan ke Letkol Untung, ke Umar Dhani, Kolonel Latif gitu. Akhirnya Letkol Untung perintahkan anak buah dia untuk kop para jenderal di malam tanggal 30 gitu. Tapi tidak berhasilnya diculik Pak Nas. Kamu tahu kan jenderal besar berapa di Indonesia? Tahu nggak? Jenderal besar di Indonesia tahu nggak? Oh, jenderal besar ada 3 di Indonesia ya. Ingat-ingat, yang pertama jenderal besar Sudirman, ada museumnya di Jogja ya. Yang kedua ini, tuh kaca, jenderal besar Dr. Abdul Haris Nasution ya. Yang ketiga, jenderal besar Soeharto. Nah, ingat-ingat, jenderal besar itu jenderal yang berbintang 5. Itu pahlawan nasional. Nah, kalau pahlawan revolusi, pahlawan yang dibunuh oleh pemerintah. Dua ini aja kan, makanya ya sebelum ke belum Orang buku di sini. Ini meja aslinya, meja panas ini. Ini bukunya. Ada 70 judul yang sekarang lagi dicetak terbanyak oleh pemerintah TNI. Nanti bisa disebar bukunya Pak. Untuk akses masuk keluar dia lewat kamar tidur dulu. ini kamar tidurnya. Nah, panas. Kalau ibu pernah dengar ruang kuning kayak ini. Pak Nas menerima tamu pejabat dalam negeri luar negeri dulu ibu. Masuk dari sana ya Pak? Pintu masuknya ini dulu yang sebelah ini. Oh yang sini. Nah itu pintu keluar. Kalau udah pertama pintu keluar. Dulu udah pertama sini Pak Faisal, Raja Arab Saudi itu. Iya iya. Presiden Markus. Oh dibilang ruang kuning karena memang serba kuning. Iya serba kuning. Ya, Triwirawa itu tentara yang awal presiden kita Bung Karno dulu. Kalau sekarang pas pampres namanya. Nah, pimpinan mereka ini dulu Letkol Untung itu. Nah, Letkol Untung yang perintahkan mereka ini kop para jenderal. Kamar Adi Irma di belakang kita ini. Dulu ceritanya ibu, nah Pak Nasution berdiri ini udah punya firasat, nggak bisa tidur di malam itu. Nah beliau ini lagi ngipas nyamuk nih pakai sapu lidi. Nah Ibu Nasution persis duduk menong di sini.
Dan ibu ini pernah saya tanya dulu, ibu kenapa nggak tidur di malam itu? Nah kata almarhum ini, saya Islam Pak Wayan, saya nunggu salat subuh kata beliau. Nah di sore tanggal 30 September 65 tuh Pak Nas sama ibu ini dapat tamu. Tamunya bukan Pak Nas, yang putih sama adik kandung Pak Nas nih, namanya Bu Mardiah. Nah mereka berdua datang dari kota Medan, tidurlah di kamar tidur Adik Irma di belakang kita ini. Makanya Adik Irma tidur bantal 2 guling di malam itu. Nah kata almarhum, berjalannya waktu itu bertepatan jam 04.15 dulu. Tuh, Pak Nasdion sama ibu ini mendengar suara gaduh, suara kedatangan Cakribirawa 2 truk yang kurang lebih 100 orang. Tapi 100 orang ini kata almarhum bukan Cakribirawa ini semua. Ada pemuda rakyat yang dilatih di Lubang Buaya dulu ikut hadir ke sini. Ada juga gerwaninya Pak. Nah, Pak Nasdion minta tolong ke ibu, Bu, minta tolong lihat ada apa di luar, kata Pak Nas. Nah, ibu bergegas berdiri. Nah, ibu Nasdion buka pintu ini terkunci. Ibu buka, ibu lihat ke depan. Bapak kan nanya, ada apa Bu? Saya pergi pas nyamuk. Pak, kata ibu tuh banyak Cakribirawa kan kelihatan Pak. Cakribirawa beloncatan Pak. Nah, mereka memaksakan masuk ke diman kita, kata ibu. Nah, Pak Nasdion langsung spontan lempar sapu. Biar saya menghadapin, kata Pak Nasdion. Tapi Ibu Nasdion kejar, Bapak jangan Pak, jangan. Ibu kunci. Nah setelah kunci, ibu kembali duduk di sini. Alasan tadi menunggu sholat subuh karena dia Islam. Nah kata almarhum berjalan 3 menit ibu duduk di sini. Nah ibu dengar kembali. Kalau dari pintu pagar sekarang itu yang pertama kita masukkan. Dibuka paksa sama dari bawah itu. Nah tanpa si Pak Nasdion, akhirnya ibu berdiri 2 kalinya ibu buka pintu. Ibu buka lagi, ibu lihat ke depan lagi. Nah ternyata itu udah terbuka seperti itu. Nah setelah ibu terkunci dia terbang ke sini. Dia terbang ke sini. Wah gila, tidak dipanggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tidak terbuka. Dipopor dengan ucapan sama. Iya. Bu Mardiah kan ngomong Adik Irma di kamar ini. Bu Nasdion kan memandu bapak yang lari ke Lubuk Sirah. Tapi dia nggak terus apa waktu itu dia tarik terus kakinya, dia cari terus tempat persembunyian di sini. Nah, di sebelah kedua sini dia menemukan satu drum tantangan air kosong. Pak Nas masuk dalam drum itu. Ada ya, Pak Nas kan, Ibu Nas kan dari belakang tadi lari ke sini. Maksud dan tujuan lari ke sini, Pak Nas tidak ada lain Ibu Nas itu mengejar telepon ini. Mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Nah waktu itu Pangdam Jaya kita, Brigjen Umar Wilahadi Kusuma. Ibu Nasdion berusaha angkat telepon, mereka tidak. Telepon sudah saya putus kata mereka. Baru salah satu Cakribirawa nanya ke ibu, mana Nasdion? Ibu bilang Pak Nasdion sudah 2 hari di Bandung. Nah kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya. Kemarin saya nggak sempat lihat ini, masih ditutup soalnya. Dan puasanya di luar. Ke yang pas penculikan Pak Emil itu di luar ya? Di luar, tidak keluar. Ya, pertama kali masuk ruangan itu kan langsung lihat foto ini. Yang buka pintu Pak Nas katanya. Aku bingung mau ngomong apa.
Dikasih tahun 97 buat kakak aja. Oke, jadi kita udah. Ini mau kemana lagi? Ahmad Yani. Mau ke Ahmad Yani. Makasih Pak. Jadi selanjutnya kita mau ke Museum Ahmad Yani. Ikutin lagi ya. Ini lukisan ini, Pak. Sebenarnya ini dulu tahun 65 adanya di situ, Pak. Oh, ini di situ. Ada di situ. Nah, setelah ada ini tahun 67, yang lukisannya dipindahin di sini. Karena kalau ini kan terlalu tinggi, jadi ada di situ. Sama seperti yang di Nasution, kurang lebih 100 orang, lebih dari 100 orang menurut saya. Karena yang masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang ini, bedanya kalau di Nasution kan terjadi pendobrakan ya. Ini Di sini tidak terjadi pendobrakan, mengetuk pintu yang ini. Yang ini pintunya masih asli, kecuali teralisnya. Mengetuk pintu ini, yang membukakan yaitu pembantunya Pak Yani, asisten rumah tangganya Pak Yani, yaitu Mbok Mila. Yang akhirnya Mbok Mila ditanya nih sama pimpinan pasukan ini ya, Cakra. Bu Mila? Iya. Iya. Mbok Mila ini yang awalnya ditanya keberadaan Pak Yani pada saat itu. Tetapi belum sempat Mbok Mila ini ngomong, anaknya Pak Yani ini ke belakang sini mencari ibunya. Ibu, kenapa harus mencari ibunya? Karena memang istrinya Pak Yani atau ibunya itu lagi tidak ada di rumah ini, lagi ada di rumah dinas di Taman Suropati sana, di Taman Suropati sana. Setelah itu yang pada akhirnya Pak Edi lah, namanya Bapak Irawan Suraidi nih ya, anaknya Pak Yani yang ke belakang sini. Bapak Irawan Suraidi inilah yang diminta, yang ditanya-tanya dan diminta untuk bangunin Bapak pada saat itu. Setelah itu Pak Edi ini membangunkan Bapak sempat nanya nih, ada apa sih? Cakra udah ada di sini, nanti juga saya ke sana, kan gitu. Namanya anak baru umur 7 tahun, ini tidak tahu apa-apa. Digunakan untuk ini Bu, apa namanya? Pembantu sama ajudan. Nah, sekarang? Kalau sekarang jadi kamar saya dan pembantu. Oh, tinggalnya di sini nah. Iya. Karena tadi yang di Museum Ahmad Yani itu buat kalau jenderal apa? Kalau nama Orang pejabat. pejabat. Kalau di sini kan kami. Kami sebutannya keren loh, James Bond. Kalau kami hanya lukisan ini doang yang menandakan bahwasanya detik-detik sebelum penembakan. Dan ya itu bekasnya cuma sedikit kalau di sini. Oh, ini anak-anak. Anaknya Pak Yani udah gede, tahun 2004 sebelum Ibu Emi meninggal. Nah ini anaknya Pak Yani yang pertama, kedua, Yang meninggal ya? yang meninggal, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Melihat Bapak KS Tubun sedang jaga, bersenjata lengkap, langsung dilakukan penembakan. Ternyata salah rumah, tutup, akhirnya ke rumahnya Pak Nasution. Memang tadi nggak diceritain Pak KS Tubunnya. Tadi cerita Pierre sama ini loh, apa Ada Irma namanya? Suryani. Iya, ada Irma Suryani sama apa namanya, harusnya kan Pierre nggak jaga ya. Nah, yang jaga itu harusnya si Pak siapa tadi yang empat itu. Ya, ngumpet di bawah. Oh. Padahal ajudan loh, Iya. malah ngumpet ya. Enggaknya ngumpet. Mobilnya bagus banget tuh guys. Terima kasih banyak. Makasih. Jadi kita keluarnya lewat mana? Lewat depan Bu. Oke, kita mau ke. Oke guys, segitu dulu part 1 kita. See you di part 2 minggu depan ya. Dadah.